Di informasi berikutnya, pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi yang berdampak pada naiknya harga minyak goreng kemasan, kini minyak goreng curah juga menjadi langka di pasaran. Ini yang bikin pusing sejumlah pedagang makanan yang kini mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang normal. Babak baru pasca kelangkaan minyak goreng kini terjadi. Sejak harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, minyak goreng curah kini sulit ditemukan. Jikapun ada, harganya di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 untuk ukuran 1 kilogram. Itu cuma dapat 4 jerigen. 4 jerigen itu cuma buat hari Senin aja udah. Hari Selasa ini tadi kita nggak jual. Karena hari Senin kita cari udah nggak ada. Ada orang dibatasi. Katanya dapatnya cuma 2 jerigen aja ngantri. Itu yang buat orang dagang. Jadi kita ya udah susah apa adanya kita. Di pasar tradisional Tomang Barat Tanjung Duren, Jakarta Barat, 1 liter minyak goreng curah dijual dengan harga Rp22.000 per liter. Saya udah nyari minyak curah ke pasar-pasar, sampai ke Ciledug nggak ada. Udah berapa tempat Pak yang Bapak datengin Pak? Kalau kemarin sampai ke Jelambar, sampai ke Jembatan Besi, terus tadi ke pasar Kebayoran Lama, sampai saya kelilingin tuh nggak ada minyak. Di Samarinda, Kalimantan Timur, di tengah guyuran hujan, ratusan pedagang gorengan antri di halaman parkir Rusunawa untuk mendapatkan minyak goreng curah. Sebagian besar pedagang sudah hampir 3 minggu tidak bisa berjualan karena mahalnya harga minyak goreng curah. Gorengan apa? Minum-minum sama kopi-kopi sama sanggar tahu. Kopi sanggar tahu. Sudah lama nggak jualan? Udah lama. Lama? Iya. Kenapa Bu? Susah dapat minyak gorengnya? Kadang-kadang saya sampai segiri, sungai Dama, GP, saya keliling cari. Nggak ada ya? Nggak ada. Salah satu pedagang gorengan Rusmida membawa 8 jerigen untuk membeli 100 liter minyak goreng curah. Pedagang gorengan lainnya, Rustina, membeli 50 liter minyak goreng curah untuk melanjutkan usaha gorengan yang telah lama terhenti sejak tingginya harga. Pedagang gorengan dilayani membeli hingga 100 liter selama memiliki surat keterangan dan telah terdata oleh Pemkot Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia. Massa buruh di Jakarta dan massa mahasiswa di Kota Malang berunjuk rasa menuntut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya pada hari Selasa. Tuntutan dilakukan karena pemerintah dinilai gagal mengendalikan harga minyak goreng di pasaran. Kisruh minyak goreng belum juga usai. Jika pekan sebelumnya antrean panjang dan kelangkaan serta harga tinggi yang menjadi sorotan publik, kini sosok sang Menteri Perdagangan menjadi sasaran aksi buruh dan mahasiswa. Di Jakarta, Selasa siang, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan buruh di Gedung Kementerian Perdagangan Gambir, Jakarta Pusat. Massa buruh meminta Presiden Joko Widodo mencopot Muhammad Lutfi dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi dinilai massa gagal mengendalikan harga minyak goreng. Presiden buruh Said Iqbal mendesak dalam 7 hari harga minyak goreng kemasan bisa menjadi 11 atau Rp14.000 per liternya. Bila mana Menteri Perdagangan tidak diganti sebagai hak prerogatif Bapak Presiden dan minyak goreng dalam 1 kali 7 hari minyak goreng kemasan tidak turun harganya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani di seluruh Indonesia, 34 provinsi, 483 kabupaten kota akan menggelar aksi besar-besaran untuk meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng kemasan, bukan minyak goreng curah. Aksi massa juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Massa mahasiswa memprotes mahalnya harga minyak goreng dan menuntut Menteri Perdagangan dicopot dari jabatannya. Aksi mahasiswa digelar di depan kantor DPRD Kota Malang Selasa siang. Para mahasiswa yang mendesak untuk masuk menemui anggota DPRD dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga. Massa kemudian membakar ban bekas di Jalan Tugu, Kota Malang.
Sejak kisru minyak goreng bergulir, Menteri Perdagangan menggandeng Polri untuk memeriksa pelaku industri serta jalur distribusi minyak goreng. Senin sore, Kapolri bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan sidak di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kunjungan bertujuan untuk memastikan pendistribusian minyak goreng berjalan lancar dari produsen hingga ke pasar-pasar tradisional. Dalam kesempatan ini saya ingatkan, tolong untuk dijaga disiplin terkait dengan rantai suplai yang sudah ditentukan, jangan ada yang melakukan penyimpangan. Pemerintah kini mewajibkan seluruh industri penghasil minyak goreng curah wajib terdaftar dalam program pendistribusian minyak goreng di Kementerian Perindustrian. Besok ekspektasi kami dari 41 yang sudah mendaftar, itu semua kita sudah berikan nomor registrasi sehingga semua bisa mengikuti program ini. Saya ingin sampaikan begini, semua industri yang menghasilkan MGS curah, hukumnya wajib untuk mengikuti program ini. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali menjanjikan pendistribusian minyak goreng dalam 3 hingga 4 hari ke depan dapat kembali normal. Dalam 3-4 hari ke depan, merek-merek ini akan memasuki marketnya sendiri dan mudah-mudahan harga akan semakin turun dengan melimpahnya stok yang akan datang. Desakan perbaikan tata kelola minyak goreng memang kembali menguat 2 minggu menjelang bulan Ramadan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan Satgas Pangan Gabungan Selasa kemarin melakukan sidak di Pasar Wonokromo, Surabaya. Ketersediaan minyak goreng curah ternyata terbatas, sedangkan minyak goreng kemasan sudah terpenuhi. Saat ini harga minyak goreng kemasan premium di pasaran mencapai Rp50.000 per 2 liter. Sedangkan minyak goreng mencapai Rp22.000 per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, jadi tidak hanya minyak goreng seperti yang tadi kita bahas, mendekati bulan Ramadan harga sejumlah bahan pangan di sejumlah daerah di Indonesia juga merangkak naik. Seperti di Tangerang, Banten, harga daging sapi naik hingga Rp140.000 per kilogram. Selain daging sapi, kenaikan juga terjadi kepada harga ayam potong. Ya, sementara di Tuban, Jawa Timur, harga gula pasir serta tepung terigu diam-diam juga merangkak naik, pemirsa. Kedua bahan pangan ini telah mengalami lonjakan harga 3 kali selama sepekan terakhir dan kenaikan mencapai sekitar 20% dibandingkan harga normal. Selasa pagi, harga daging sapi di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten terpantau tembus Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp125 hingga Rp130.000. Sementara untuk ayam potong dijual Rp40.000 per kilogram atau naik sekitar Rp10.000. Kenaikan harga ini diakui para pedagang berimbas pada menurunnya omset penjualan. Yang jelas sekarang kondisinya sama aja sih, demo juga percuma. Harganya masih tetap mahal. Apalagi mendekati lebaran ini ya, pastinya bakal. Kenaikan harga pangan juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, di Pasar Singaparna misalnya. Pada Selasa pagi, harga cabai merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dan putih juga tembus Rp28.000 per kilogram dari semula sekitar Rp15.000. Menanggapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini, Iwan Ridwan, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemda Tasikmalaya menyebut pihaknya akan segera menggelar operasi pasar serta memaksimalkan depo pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan di pasar tradisional. Tidak hanya komoditas daging dan bumbu dapur, lonjakan harga juga terjadi pada gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam. Di Pasar Baru, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga gula pasir pada Selasa pagi terpantau Rp14.000 per kilogram. Tercatat harga gula pasir ini sudah 3 kali naik dalam sepekan terakhir, mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu kini dijual dengan harga Rp9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp1.500. Sedangkan untuk telur ayam telah menyentuh harga Rp24.000 per kilogramnya. Lah ya, kan menjelang lebaran ini udah banyak yang ini ya, anak udah banyak yang membutuhkan. Banyak yang untuk buat kue-kue.
Kenaikan harga bahan pangan ini diprediksi masih akan terus berlanjut hingga memasuki bulan suci Ramadan dan mencapai puncaknya saat Lebaran Idul Fitri tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.